Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Miftauljana, MPM 5020053 dari kelas 2B, Prodi PGSD, mata kuliah Pendidikan Karakter, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang mahasiswa dapat menciptakan proses pembelajaran berbasis karakter. Yang pertama, kurikulum dan pendidikan karakter. Yang kedua, desain sistem atau proses pembelajaran dan pendidikan karakter. Yang ketiga, membangun pembelajaran berbasis karakter. Dan yang keempat, strategi mengembangkan pembelajaran berbasis karakter. Pertama yaitu kurikulum dan pendidikan karakter. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan, berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Perbaikan kurikulum merupakan bagian tak terpisahkan dari kurikulum itu sendiri, bahwa suatu kurikulum yang berlaku harus secara terus-menerus dilakukan peningkatan dengan mengadopsi kebutuhan yang berkembang dalam masyarakat dan kebutuhan peserta didik. Pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah suatu penanaman nilai karakter kepada peserta didik supaya mempunyai karakter yang baik. Desain pembelajaran adalah kisi-kisi dari penerapan teori belajar dan pembelajaran untuk memfasilitasi proses belajar seseorang. Desain pembelajaran juga diartikan sebagai proses merumuskan tujuan, strategi, teknik, dan media. Untuk itu, desain pembelajaran haruslah sistematis dan menerapkan proses pendekatan sistem agar berhasil meningkatkan mutu kinerja seseorang. Desain pembelajaran tidak hanya berperan sebagai pendekatan yang terorganisasi untuk memproduksi dan mengembangkan bahan ajar, tetapi juga merupakan sebuah proses genetik yang dapat digunakan untuk menganalisis masalah pembelajaran dan kinerja manusia serta menentukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Yang ketiga yaitu membangun pembelajaran berbasis karakter. Di sini ada 3 tahap yang harus kita ketahui. Yang pertama, tahap perencanaan. Tahap perencanaan yang mula-mula dilakukan adalah analisis SK atau KD, pengembangan silabus berkarakter, penyusunan RPP berkarakter, dan penyiapan bahan ajar berkarakter. Analisis SK atau KD dilakukan untuk mengidentifikasi nilai-nilai karakter yang secara substansi dapat diintegrasikan pada SK atau KD yang bersangkutan. Tahapan yang kedua, pelaksanaan pembelajaran. Ada 3, yaitu eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Eksplorasi, peserta didik diberi peluang untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan mengembangkan sikap melalui pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang kedua, elaborasi, peserta didik diberi peluang untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan, dan sikap peserta didik lebih luas dan dalam. Yang ketiga, konfirmasi. Peserta didik memperoleh umpan balik atas kebenaran dan kelayakan dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh oleh siswa. Tahapan yang ketiga yaitu evaluasi pembelajaran. Evaluasi adalah proses yang sistematis untuk menentukan sampai sejauh mana tujuan program tersebut telah tercapai. 3 prinsip menurut Sudi Jono.
Yang pertama, prinsip keseluruhan. Yang kedua, prinsip berkesinambungan. Yang ketiga, prinsip objektivitas. Materi yang keempat atau yang terakhir, strategi mengembangkan pembelajaran berbasis karakter. Di sini ada 3 strategi. Yang pertama, strategi peningkatan tahap perkembangan moral. Tahap-tahap perkembangan moral menurut Colbert yaitu yang pertama tingkat prakonfesional. Tahap 1, orientasi pada hukuman dan kepatuhan. Tahap 2, orientasi relativis instrumental. Tingkat konvensional. Tahap 3, orientasi ke kelompok anak baik. Tahap 4, orientasi hukum dan ketertiban. Tingkat pasca konvensional. Tahap 5, orientasi kontrak legalitas. Tahap 6, orientasi azas etika universal. Strategi yang kedua yaitu strategi pendekatan kontekstual dalam penyampaian kurikulum pembelajaran berbasis karakter. Pembelajaran kontekstual adalah konsep yang membantu pendidik mengaitkan antara materi kurikulum yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan peserta didik, membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, strategi belajar yang harus diterapkan kepada peserta didik. Ada 5, yaitu yang pertama, meningkatkan pentingnya pemecahan suatu masalah. Yang kedua, mengetahui perlunya kegiatan belajar mengajar dilakukan dalam berbagai konteks. Yang ketiga, mengajarkan dan memantau peserta didik agar dapat belajar mandiri dan efektif. Yang keempat, menekankan pelajaran pada konteks kehidupan peserta didik yang berbeda-beda. Yang kelima, mendorong peserta didik untuk belajar dari sesama dan belajar bersama. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.